Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Panggilan keempat Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Mahkamah Konstitusi menandakan kepentingan pentingnya peran mereka dalam sengketa Pilpres 2024. Harapannya, kehadiran mereka dalam sidang tersebut dapat memberikan klarifikasi yang diperlukan untuk proses peradilan yang adil dan transparan. Pemanggilan pihak-pihak yang dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada hari Jumat menunjukkan pentingnya proses penyelidikan yang cermat dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Hal ini menegaskan komitmen MK untuk memastikan keadilan dan keabsahan hasil pemilihan. Soehartoyo menegaskan bahwa pemanggilan ini tidak berarti Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodir permintaan dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa. Pemanggilan ini semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim dan memastikan bahwa persidangan dapat berjalan dengan baik. Meskipun permohonan dari para pemohon sebenarnya ditolak, MK mengambil sikap tersendiri karena pentingnya pendapat para pihak terkait dalam proses persidangan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kemungkinan untuk menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres 2024 sesuai dengan permintaan dari pemohon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun, Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa yang bersifat adversarial seperti ini, MK harus berhati-hati karena ada potensi terjadi persepsi keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu sebagai saksi ahli pemohon. Oleh karena itu, jika menteri-menteri tersebut dihadirkan, mereka tidak akan dihadirkan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan mereka akan didasarkan atas kebutuhan mahkamah. Soehartoyo menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang diperlukan sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Meskipun demikian, keputusan untuk memanggil pihak-pihak tersebut sangat bergantung pada hasil pembahasan di rapat permusyawaratan hakim. Jika diputuskan untuk memanggil pihak-pihak tersebut, pemanggilan tersebut akan didasarkan pada kebutuhan mahkamah. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam sengketa tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak yang dipanggil tersebut. Permintaan kubu Anies dan Ganjar untuk memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024 telah disanggah oleh kubu Capres-Cawapres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Kubu Anies menginginkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipanggil ke ruang sidang. Sementara kubu Ganjar ingin memanggil Sri Mulyani, Risma, dan kemungkinan juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Namun, kubu Prabowo Gibran menolak permintaan tersebut sebagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa persidangan sengketa Pilpres masih dalam proses negosiasi dan pembahasan yang kompleks. Otto Hasibuan, kuasa hukum kubu Anies dan Ganjar, meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Menurut Otto, dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian seharusnya ada pada pemohon sebagai pihak yang mengajukan dalil terjadinya pengerahan sumber daya negara oleh istana. Otto menyarankan agar kehadiran para menteri tersebut tidak diperlukan dan relevansi kehadiran mereka dalam perkara ini juga perlu dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang siapa yang harus dipanggil ke sidang masih dalam tahap evaluasi dan pertimbangan lebih lanjut dari majelis hakim. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.